Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Beberapa Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di hari ini kita semuanya bisa bertemu kembali di masjid ini dalam keadaan sehat walafiat, dan insyaallah di hari ini kita akan membahas kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam, yang insyaallah di hari ini kita akan membahas satu bab yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam bukunya Bulughul Maram min Adillatil Ahkam, yaitu beliau membahas tentang satu bab yang ini berkaitan dengan fikih nikah gitu ya. Tapi di sini kaitan dengan fikih nikahnya adalah yang mungkin biasa terjadi di kita, apa yang disebut dengan resepsi gitu ya. Atau dalam bahasa buku ini disebut dengan babul walimah. Ya, bab yang membahas tentang walimah. Nah, mungkin apakah yang dimaksud dengan walimah ini beberapa Allah Subhanahu wa taala? Nah, walimah ini dalam bahasa kita ya sering disebut dengan babul walimah. Bab yang membahas tentang walimah. Nah, apakah yang dimaksud dengan walimah? Walimah itu dalam bahasa kita sering diterjemahkan dengan walimatul urs gitu ya. Itu walimatul urs itu adalah bahasa kitanya adalah resepsi pernikahan, kan begitu ya. Jadi dalam bahasa kita ini sering disebut dengan resepsi pernikahan. Nah, beberapa Allah Subhanahu wa taala dalam kesempatan ini Al-Hafidz Ibnu Hajar Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani ketika beliau membahas tentang babul walimah ini sebenarnya ada dua pembahasan penting yang beliau sampaikan. Ya, yang pertama adalah yang beliau sampaikan di dalam bab walimah ini adalah pertama, kaitan dengan hukum walimah itu seperti apa dan berkaitan dengan walimah. Nah, yang kedua yang disampaikan oleh beliau di dalam kitabul walimah itu adalah beliau menyebutkan kaitan dengan etika makan. Karena mungkin di dalam pernikahan itu atau dalam walimah itu ada kaitan dengan pernikahan. Apa kaitan dengan makanannya? Makanya di sini beliau mengatakan bab walimatul urs. Bab yang membahas tentang walimatul urs. Nah, tapi apakah yang dimaksud dengan walimah ini? Beberapa Allah Subhanahu wa taala kalau kita berbicara tentang walimah ya. Jadi apakah yang dimaksud dengan walimatul urs ini? Ya, jadi apa yang dimaksud dengan walimatul urs ini? Nah, kalau kita berbicara tentang walimah ya, ini kalau kita berbicara tentang walimah ini, maka yang pertama adalah mungkin kaitan dengan walimah ini perlu disampaikan di awal, kaitan dengan pengertian dari walimah itu apa. Nah, pengertian dari walimah ya, kalau kita berbicara tentang walimah di sini, walimah itu dari kata walama gitu ya. Jadi secara bahasa al-walimatu berasal dari kata al-walmu ya. Yang sebenarnya al-walmu itu dalam bahasa kita gitu ya, dalam bahasa Indonesia, al-walmu itu adalah perhimpunan ya. Jadi yang disebut dengan yang disebut dengan walimah itu awalnya adalah perhimpunan. Nah, kenapa dinamakan perhimpunan gitu ya? Karena di sini pasangan suami dan istri pada saat itu berkumpul. Dan ini juga yang disebut dengan, atau walimah itu kadang disebut dengan apa? Kadang walimah juga disebut dengan hidangan untuk acara pernikahan atau perpindahan status kepemilikan. Jadi ketika kita berbicara tentang walimah, maka walimah itu adalah sebenarnya hidangan. Maka sering identik di kita yang namanya walimah itu adalah, kata Sa'lab mengatakan, walimah itu satu istilah untuk makanan yang khusus dipersembahkan untuk pengantin. Walimah tidak untuk yang lainnya. Sehingga dinamakan kemudian walimatul urs. Kenapa dinamakan walimatul urs? Kan? Dikatakan seorang laki-laki menjadi suami bagi wanita, seorang wanita menjadi istri bagi seorang laki-laki. Nah, inilah disebut dengan pasangan.
Ini adalah sehingga al-arus, ya, kalau kita berbicara tentang arus, seorang wanita selama ia sebagai pengantin, demikian pula laki-laki. Makanya disebut dengan walimatul urs, ya. Identiknya adalah sekali lagi adalah walimatul urs itu adalah tadi yang disampaikan. Walimah al-urs ini adalah yang tadi disampaikan kalau kita berbicara tentang walimah ini. Nah, beberapa Allah Subhanahu wa taala kalau kita berbicara tentang walimah, ya. Kalau kita berbicara tentang walimah ini, kira-kira apa sih hikmahnya dari walimah itu? Nah, hikmah dari walimah itu pertama adalah al-istishhad wal i'lan. Jadi ketika ada walimah, maka fungsi daripada walimah itu adalah al-istishhad wal i'lan. Istishhad itu meminta kesaksian dari halayak ramai, ya, sekaligus pengumuman status baru mempelai. Jadi fungsi dari walimah itu tadi, ya. Jadi al-istishhad wal i'lan. Jadi ada fungsi kaitan dengan, jadi kalau kita berbicara tentang walimah ini adalah berarti al-istishhad wal i'lan. Yaitu fungsinya apa? Fungsinya adalah meminta kesaksian dari orang yang hadir dan pengumuman sekaligus ini pasangan ini sekarang sudah sah menjadi suami istri. Itu ya. Jadi kalau kita berbicara tentang walimah ini. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, yang kaitan dengan walimah itu adalah al-intifa'u bi'ad-du'a. Walimah yang dilaksanakan itu tujuannya apa? Tujuannya adalah mengambil manfaat dari doa orang yang hadir, agar hubungan yang ada bisa berjalan dengan penuh keberkahan. Sehingga sudah menjadi kebiasaan di surat undangan di kita, apa ya? Ya kan? Mohon doa restu. Artinya apa? Kita mohon doa. Nah, punten Pak, jangan dipelesetkan. Mohon 200.000, jangan. Kan itu ya. Makanya nanti saya akan bahas tentang tentang walimah ini. Walimah ini tujuannya menjamu tamu, bukan akad jual beli. Gimana Pak kalau akad jual beli? Kalau akad jual beli masuk di cirian gitunya. Oh si ibu ieu mah cenah meretengan sabaraha gitu kan. Itu kan kita bukan akad jual beli. Jadi ketika saya menikahkan anak saya, kemudian saya menjamu tamu, yaitu adalah di akad walimah itu, tujuannya apa? Tadi al-istishhad wal i'lan. Saya ingin memberikan informasi ini anak saya sudah menikah. Yang kedua, didoakan. Ya, ini adalah kaitan dengan ini. Yang ketiga, Bapak Ibu, asyukru wa tahaddus bin ni'mah. Jadi walimah itu tujuannya apa? Syukur. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bersyukur ini kan salah satunya apa? Diwujudkan dengan berbagi rezeki atau makanan. Makanya ketika walimah ada makanan di situ. Makanya punten Bapak Ibu, jangan ada istilah begini. Aduh, cenah ngawinkeun budak nu kadua mah rugi. Sering Pak dengar begitu ya. Nya cenah aduh ya hutang cenah loba gitu ya. Ya, makanya ketika walimah itu nanti akan kita sampaikan hadis-hadis Nabi SAW, sesuaikan dengan kemampuan. Jangan memaksakan. Maksudnya memaksakan tuh segala diaya-aya gitu Pak. Akhirnya apa? Akhirnya hasil dari hutang. Saya nggak tahu Pak, ini kemarin baca di media, itu katanya 67% di Indonesia yang menikah, maksudnya yang melakukan resepsi, itu adalah hasil hutang. Jadi 67% Pak. Ya ari hutang bisa bayar meureun naon Pak, nu repot tuh begitu. Makanya sering pas bayar senikah teh apa tepuk jidat gitu. Nah, karena dari awal mungkin niatnya apa? Niatnya sudah nggak benar. Padahal apa? Tasyakur bin ni'mah. Namanya tasyakur bin ni'mah disesuaikan dengan kemampuan, Pak. Ya walaupun ya setiap orang tua pingin membahagiakan. Karena saya yakin di sini bapak-bapak ibu-ibu di sini anu bade resepsi bapak-bapak ibu-ibu. Mau kan di sini nggak ada yang mau resepsi kan? Ada Pak, ada bapak-bapak yang mau resepsi lagi barangkali? Nggak ada ya? Yang ada adalah kita akan menikahkan anak-anak kita. Gitu ya. Nah, ini Pak penting juga kita sampaikan di sini ya. Ini adalah kemudian juga apa? Dalam rangka tahaddus bin ni'mah. Makanya wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Yang keempat Bapak Ibu, walimah ini salah satu hikmahnya adalah apa? Salah satu hikmah yang bisa kita ambil adalah walimah itu dalam rangka ta'aruf antar keluarga besar. Maksud ta'aruf antar keluarga besar itu gimana Pak? Kan saya, contohnya ketika dulu saya menikah dengan istri saya ini KB Pak, keluarga besar.
Jadi saya ini anak ke-14 dari 14 bersaudara. Istri saya anak ke-7 dari 8 bersaudara. Jadi kami kan keluarga besar, Pak. Jadi berarti 14 tambah 8, kan itu baru adik kakaknya aja. Nah, kan sehingga saling mengenal, walaupun mungkin nggak bisa kenal semua di hari itu, tapi kan minimal, oh ini 2 keluarga besar. Makanya di kita kan kalau ada nikahan, Pak ya, suka keluarga itu nganter gitu ya. Salah satunya sebenarnya akan lebih ideal yang nganter itu memang keluarga besar. Nah, kadang ada di beberapa tempat justru yang diajak tuh tetangga-tetangga. Ya sah-sah aja, nggak ada masalah. Cuman kan ini dalam rangka ta'aruf. Salah satu hikmahnya adalah bagaimana dalam nikah ini ada ta'aruf di sini. Kemudian Bapak Ibu, yang kelima adalah tentu dalam pernikahan ini dalam rangka sarana dakwah menghidupkan dan mengenalkan sunnah. Maksudnya apa? Kan menyelenggarakan walimah salah satu sarana berdakwah. Contohnya nanti ada sedikit tausiah di situ. Nah, bisa jadi Pak bukan hanya tausiah, tapi bagaimana dalam resepsi pernikahan itu ada nilai-nilai kebaikan yang bisa kita ingatkan. Contoh, nanti disampaikan di ujungnya itu, makanya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam bab walimah ini karena identik dengan makanan, maka ada etika makan. Maka diingatkan contohnya, Bapak Ibu yang hadir di walimah ini, satu, jangan lupa mendoakan pengantin. Yang kedua, kalau makan tolong dihabiskan. Karena salah satunya sering di acara walimah itu ngambil gitu Pak. Nasinya apa? Ngambil nasi atau ngambil makanan, setelah itu apa? Di piring itu banyak yang tersisa. Kan mubazir. Nah, makanya diingatkan Pak seperti itu. Mari kita makan sambil duduk, walaupun ini bukan kewajiban tapi etika kan. Makan sambil duduk, kemudian makan minum pakai tangan kanan. Nah, yang sering terjadi kalau air minumnya pakai apa? Pakai gelas apa? Untuk berdakwah juga kalau kita berbicara tentang walimah ini. Jadi itu Bapak Ibu kalau kita berbicara tentang bab walimah ini ya. Itu ya kalau kita berbicara tentang walimah. Tapi rahmat Allah Subhanahu wa taala, ini adalah kalau kita berbicara tentang walimah ini. Nah, makanya sehingga apa? Sehingga ini kalau kita berbicara tentang walimah. Nah, Bapak Ibu mari kita lihat hadis-hadis Nabi SAW yang disampaikan oleh Syekh Abu Bakar oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani kaitan dengan walimah ini. Taib an Anas bin Malikin, dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ya, dari sahabat Anas bin Malik, semoga Allah meridhoinya. Ya. Qala, beliau berkata, ya. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam ra'a ala Abdurrahman bin Auf athara sufratin. Bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam melihat ya, ada bekas warna kuning di wajah Abdurrahman bin Auf. Nah, athar di sini tanda atau sisa dari sesuatu. Maksudnya adalah sisa wangi-wangian yang digunakan saat menikah. Mungkin kan biasa Pak kalau menikah mungkin ada wangi-wangian tertentu yang dipakai gitu ya. Kok ini ada bekasnya? Kemudian kata Rasulullah, "Mahadha, apa ini?" Qala ya Rasulullah, "Inni tazawwajtu imra'atan ala wazni nawatin min dhahabin." Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku telah menikah dengan seorang wanita dengan mas kawin sebiji emas. Ya, di sini nawatin ini adalah nawatin min dhahabin, ini adalah ukuran emas yang terkenal di zaman itu. Di dalam kitab Al-Misbah disebutkan istilah nawah itu adalah 5 dirham. Demikian menurut orang Arab. Nah, emas berarti kan nawah ini adalah 5 dirham. Atau bisa juga 5 dinar. Berarti kalau 5 dinar kan 1 dinar itu sekitar 4,25. Kali 5 berarti 21 gram lah, kurang lebih begitu. Jadi saya menikah dengan mahar seperti itu. Faqala, Rasul mengatakan, barakallahu laka, semoga Allah memberkahimu. Aulim walau bisyatin. Maka Rasul mengatakan, lakukanlah walimah tersebut walaupun hanya dengan seekor kambing. Jadi laksanakan walimah itu walaupun hanya dengan seekor kambing. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah, Bapak rahmat Allah Subhanahu wa taala, kalau kita berbicara tentang walimah ini, kalau kita berbicara tentang walimah ini, maka apa? Maka dari hadis ini, maka kita bisa menyimpulkan kaitan dengan bagaimana sih hukum mengadakan walimah. Jadi hukum mengadakan walimah itu seperti apa? Pertama, jumhur ulama dari madhab Hanafi, Maliki, madhab Syafi'i, dan madhab Hanabilah, ini merupakan pendapat resmi masing-masing,
bahwa mengadakan walimah itu hukumnya sunnah. Jadi mengadakan walimah itu hukumnya adalah sunnah. Dalam mazhab Hanafi mengatakan bahwa mengadakan walimah itu adalah pahalanya cukup besar. Sedangkan Maliki mengadakan walimah adalah mandub. Ini menunjukkan bahwa apa? Ini sunnah gitu ya. Kenapa? Karena ada hadis Nabi SAW yang disampaikan di sini, ya, disebutkan laisa fil mali haqqun siwaz zakah. Tidak ada hak lain pada suatu harta kecuali zakat. Maksudnya tidak ada harta yang wajib dikeluarkan kecuali zakat. Sehingga kalau walimah ini kan mengundang orang untuk makan-makan, sehingga apa? Sehingga di sini mengatakan apa? Walaupun perintah itu ada, tapi ini menunjukkan bahwa perintah itu bukan wajib, tapi sunnah saja. Jadi kalau kita lihat di sini adalah walimah itu sunnah. Para ulama juga berkata bahwa sebab adanya walimah adalah akad nikah. Sedangkan akad nikah atau pernikahan itu sendiri hukumnya tidak wajib. Karena hukumnya tidak wajib berarti walimah juga tidak wajib. Sama pas seperti gini. Sholat Idul Fitri dan Idul Adha kan sunnah. Kalau khutbahnya gimana? Ya sunnah juga. Orang sholatnya juga sunnah berarti khutbahnya juga sunnah. Nah, nikah sendiri itu tidak, memang ada bisa jadi wajib. Tapi kan hukum asalnya nikah itu adalah boleh-boleh saja. Bukan satu kewajiban. Karena ada bahkan bisa jadi haram gitu ya. Nah, kalaupun seandainya hukum wajib, maka akan disebut kadarnya seperti disebutkan kadar zakat dan kafarat. Kalau wajib berarti walimah itu minimal sekian, kan nggak disebutkan. Walaupun tadi kata Rasulullah aulim walau bisyatin. Wahai Abdurrahman bin Auf, kalau kamu nikah laksanakan walimah walaupun hanya menyembelih seekor kambing gitu ya. Ini pendapat pertama. Nah, pendapat kedua, sebagian ulama Syafi'iyah, ulama mazhab Hanafi, Malikiyah dan Imam Ahmad mengatakan dalam satu pendapatnya bahwa walimah itu hukumnya wajib. Ya. Kenapa? Karena tadi hadis Nabi SAW tadi mengatakan aulim walau bisyatin. Wahai Abdurrahman bin Auf, maka laksanakan walimah walaupun walaupun hanya menyembelih seekor kambing. Kata perintah dalam hadis ini berarti kan wajib. Dan pernikahan sendiri ya membedakan dengan zina. Jadi nikah itu dengan zina bedanya kan apa? Kalau pernikahan biasanya diumumkan. Beda dengan perzinahan. Maka nggak ada zina yang terang-terangan. Hukum asalnya kan begitu. Sehingga wanita dan laki-laki sudah menikah tidak dianggap berzina ketika berkumpul bersama. Karena mereka sudah dihalalkan dengan akad yang sah dan sah oleh syariat. Makanya a'linu an nikah. Ini adalah kalau kita berbicara tentang hukum dari mengadakan walimah itu sendiri. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, kalau lihat dari sini tadi disebutkan aulim walau bisyatin. Maka ini walimah. Nah, sebenarnya dalam bahasa Arab nama walimah itu walaupun diidentikan bahwa apa? Bahwa walimah itu adalah, kalau kita berbicara tentang walimah, identiknya walimatul ursh. Itu apa? Dalam rangka Arab itu ada istilah-istilah walimah. Qamu ihtifalan bizawaj. Makanan yang dihidangkan untuk pernikahan itu namanya adalah walimah. Yang kedua apa? Ada yang disebut dengan al-wakirah. Makanan yang dihidangkan setelah pembangunan rumah. Tempat baru gitu ya, itu disebut dengan wakirah. Kemudian untuk tamu, ada yang bertamu ke rumah kita, maka kemudian ada al-ma'dabah. Ini makanan yang dihidangkan karena momentum tertentu. Mungkin di kita apa sering contohnya apa? Walimatus safar gitu ya. Orang mau umroh, di kita kan sering disebut dengan walimatus safar. Kan begitu. Nah, ini namanya ma'dabah, hidangan makanan karena ada momentum tertentu. Ya, kadang mungkin pembubaran panitia Agustusan atau apakah ada makan-makan gitu Pak ya. Nah, itu namanya adalah al-ma'dabah. Kemudian al-qira atau al-qira. Al-qira itu makanan yang dihidangkan untuk tamu yang datangnya tiba-tiba. Contoh ini pun Bapak Ibu. Keluarga besar saya itu biasanya kalau lebaran tuh suka keliling. Tahun ini di rumah siapa, tahun ini. Kan itu kan sudah terencana, Pak. Nah, ini kan berarti rencana. Makanya tadi disebut dengan tadi disebut dengan
at-tuhfah. Tapi kalau tamunya datang tiba-tiba, kemudian kita menghidangkan makanan, itu yang disebut dengan al-qira. Kemudian ada juga disebut dengan al-kharas, makanan yang dihidangkan karena kelahiran anak yang baru. Ya, ini kan sering disebut di kita kan apa namanya? Kalau di kita kan sering disebut akikah, itu kan akikah itu kan penyembelihannya. Tapi makanan yang dihidangkannya itu disebut al-kharas. Ada al-aqiqah. Al-aqiqah itu adalah binatang yang disembelih di hari ke-7 karena kelahiran. Itu disebut dengan aqiqah. Kemudian ada an-naqi'ah. Makanan yang dihidangkan untuk orang yang datang dari perjalanan. Ada orang datang dari mana gitu kan, kemudian dihidangkan. Nah, ada yang disebut dengan al-wadimah. Al-wadimah itu makanan yang dihidangkan untuk kerabat ketika ada orang yang wafat. Ini biasanya mungkin kalau di beberapa negara itu ada Pak, biasanya ketika orang meninggal, mungkin kan ada orang datang dari mana gitu ya, itu takziah. Tapi takziahnya itu memang ini nanti kita bahas di bab khusus gitu ya. Kapan sih sunnahnya takziah itu? Takziah itu sebagian ulama mengatakan anjurannya setelah dimakamkan. Kan takziah itu menghibur Pak. Kalau belum dimakamkan, orang banyak, tapi kan orang juga nggak siapa yang datang. Dan biasanya kalau setelah pemakaman itu kan sepi, Pak. Nah, makanya bagus juga mungkin kalau bapak-bapak atau ibu-ibu di sini kalau ada tetangga yang meninggal gitu ya. Jadi setelah prosesi pemakaman itu mungkin ada yang datang satu orang ke rumah gitu, datang ngobrol gitu ya. Nah, kan biasanya Pak, kalau setelah meninggal ada orang meninggal dimakamkan, setelah itu kan keluarga yang jauh pada pulang, aja yang di rumah sendirian. Makanya dulu saya ingat paman saya, Pak, ketika kakak saya meninggal itu dia bahasa paman saya itu ngemit, Pak. Kemit itu jadi nemenin keluarga gitu, keluarga yang ditinggal wafat itu tuh paman saya tuh menemani kakak ipar saya karena kakak saya meninggal. Nah, waktu itu paman saya 2-3 malam gitu nginep sengaja. Nah ketika ada makanan yang dihidangkan untuk kerabat, itu adalah disebut dengan wadimah. Kemudian disebut dengan al-ghadirah, makanan yang dihidangkan karena walimatul khitan. Kan kita ada khitanan gitu. Nah, ini istilah-istilah walimah. Tapi yang kita bahas di sini adalah tadi, yaitu adalah walimatu al-urs, yaitu adalah makanan yang dihidangkan karena pernikahan. Nah, kalau kita lihat di sini, kan tadi aulim walau bisyatin. Buatlah hidangan pernikahan walaupun dengan menyembelih seekor kambing. Apakah harus daging, Pak? Maka kalau kita lihat makanan apapun, terbuat dari apapun yang jelas selagi itu makanan halal dan baik, layak untuk dijadikan walimah. Jika sudah seperti ini, maka keyakinan harus ada daging kambing, sapi, dan lain sebagainya dalam walimah tentu tidak dibenarkan. Hal ini dikuatkan nanti dengan hadis-hadis Nabi SAW. Bahkan dalam riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, pernah sekali waktu ketika Rasul menikah dengan Sofiyah binti Huyai, walimah yang disediakan Rasul itu hanya berupa kurma, tidak ada roti ataupun daging. Jadi walimah itu punten banyak, tidak mesti harus besar banget, sesuaikan dengan kemampuan. Walaupun memang di beberapa tempat mungkin punten Pak, kalau di Kabupaten Bandung ya ayah ayam gitu ya, atau di Kabupaten Bandung mah kena ayah sate, Pak. Ya nggak semua ya, cuman dulu di kampung saya itu Pak dulu ya. Jadi kalau ada yang nikahan, kalau kita ke nikahan teh lamun teh sate domba teh asa kumaha gitu. Padahal kan nggak mesti gitu ya. Ya, jadi intinya mah bebas Pak makanannya ya. Anak kudu aya sate hayam, enggak, sesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Jadi tidak ada bahwa mengatakan kalau walimah harus pakai. Maka di sini banyak keutamaan yang bisa kita dapatkan ketika apa? Ketika kita menjamu orang untuk makan, ya. Ketika menjamu orang untuk makan. Di antaranya Bapak Ibu hadis-hadis Nabi SAW yang disampaikan di sini. Ayul Islami khairun. Rasul ketika ditanya, Islam apa yang paling baik? Maka Rasul mengatakan tut'imut ta'am. Kalian memberi makan. Artinya kan memberi makan ini kan satu keistimewaan. Makanya ketika walimah, saya Bapak Ibu mengadakan walimah untuk anak, maka apa? Kita kan menjamu tamu.
memberi makan. Itu kata Rasulullah Islam yang paling baik. Sehingga ketika menjamu itu jangan ada harapan apapun. Maksudnya ya kalau ada yang punten Pak, kalau ada yang ngasih ke kita, ya alhamdulillah, enggak ya udah nggak apa-apa. Toh tujuan utama kita adalah memang menjamu tamu. Makanya di undangannya apa? Mohon doa restu. Terima kasih atas kehadirannya kan? Bukan terima kasih atas. Nah, itu Pak. Kan seperti itu. Apalagi di hari ini Pak ya. Kalau di hari ini tuh punten ini ya saya tidak mengharamkan Pak ya, karena kalau mengharamkan kan nggak pas juga. Kan undangan hari ini kan undangan digital Pak, betul nggak? Coba Pak, di ujungnya apa di halaman kalau undangan digital? Nomor rekening Pak. Itu tanda petik seolah-olah ya ATM mau minta-minta. Jadi tenanawan lah pakai amplop kan penting mah ditransfer. Ya mungkin ya menurut saya mah Pak, nanti kalau bapak-bapak ibu-ibu menikahkan anaknya gitu ya, bagusnya mah nomor rekeningnya dibuang lah. Ya di belakang itu sudah ada Pak. Ya untuk partisipasi apa gitu kan, silakan transfer ke nomor ini. Kayaknya bagusnya dihilangkan saja Pak. Ya, karena tadi tujuan awal dari kita mengadakan walimah itu apa? Kan tadi menjamu tamu. Ini keistimewaannya Pak. Tut'imut ta'am. Yang kedua Pak, coba lihat. Di surga itu nanti, di surga itu terdapat ghurafan turaduhuruha min butuniha wa butunuha min bagian lah. Seorang Arab pedalaman berdiri. Faqala liman hiya ya Rasulullah. Ini untuk siapa? Qala liman atabal kalam, bagi orang yang ucapannya baik. Wa at'amat ta'am, dan orang yang memberi makan. Wa adamas siyam wa shallalillahi billaili wan nasu niyam. Jadi untuk orang yang berkata benar, untuk orang yang memberi makan, dan yang senantiasa berpuasa dan sholat pada malam di waktu manusia sedang tidur. Jadi Bapak Ibu, kalau kita mengadakan walimah, udah tujuannya memang menjamu tamu. Insya Allah kalau kita ikhlas karena Allah, kita akan dapat pahala ini. Tapi kalau seandainya kita yang diundang, kalau Allah memberikan rezeki, ya nggak apa-apa kita berbagi kebahagiaan juga. Dengan apa? Ya dengan kita memberi sesuatu kepada orang tersebut. Sehingga nanti kalau dua-duanya saling menyadari kan enak Pak. Kan sering ada ungkapan begini, punten Pak. Cenah ya, kan hari musim nikah teh bulan naon biasanya Pak? Muharram ya. Ya, Rayagung Muharram kan ini Muharram Pak. Cenah ya kusum apa? Sering dengar saya, aduh ieu geus cenah tatangga loba nu kararawin. Kan jadi beban Pak. Ya kan kalau diundang itu jadi beban. Aduh cenah. Ya pasaranana sabaraha ieu ngamplop. Ya kalau 200.000 undangan 5 kan 1 juta Pak. Ya kan jadi beban kan. Sama bagi yang mau menikah kan juga jadi beban tersendiri. Gimana akhirnya ini kan harus mewah, ini harus ini, kemudian kayaknya bakalan aya nu marere, kan jadi kurang bagus. Ini ya, jadi saya sebagai tuan rumah ya saya menjamu tamu semaksimal yang saya mampu kan, itu kan akan lebih indah. Kenapa? Karena memberikan makan satu keutamaan. Yang ketiga Pak, memberi makan kan sedekah. Kata Rasul, sedekah itu akan memadamkan dosa sebagaimana sebagaimana air memadamkan api. Kemudian yang keempat Pak, ayyuma muslimin at'ama musliman ala ju'in. Siapa saja yang memberi makan kepada orang yang kelaparan, at'amahullahu min simaril jannah. Allah akan memberi makanan dari buah-buahan di surga. Nah, ini Pak, ini keutamaan ketika kita memberi makan. Khiyarukum man at'amat ta'am wa raddas salam fadzalikal ladzi yahmiluni ala an utimat ta'am. Kata di sini disebutkan Umar bin Khattab bertanya kepada Suhaib, "Wahai Suhaib, mengapa kamu senang dan sering memberi orang lain makan?" Maka lalu beliau menjawab, "Wa amma qauluka fit ta'am, adapun pertanyaanmu tentang jamuan makan, karena saya pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baiknya kalian adalah orang yang suka menjamu makanan dan menjawab salam. Maka itulah yang mendorongku untuk sering memberi makan orang lain." Nah Bapak Ibu, ini kalau kita berbicara tentang apa? Tentang bagaimana keutamaan kita menjamu orang untuk makan. Nah salah satunya kan menjamu orang untuk makan itu apa? Dalam kita dalam rangka kita walimah tersebut. Nah ini Pak, jadi kalau kita lihat hadis ini perlu diperhatikan dengan baik bahwa apa? Aulim walau bisyatin.
Ini adalah kita sebagai orang yang mengadakan walimahnya. Nah, berikutnya Bapak Ibu, hadis-hadis berikutnya akan disampaikan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani adalah bagaimana hukumnya mendatangi undangan. Ada beberapa hadis yang beliau sampaikan. Pertama, idza du'iya ahadukum ilal walimati falyatiha. Apabila salah seorang dari antara kalian diundang untuk mendatangi walimah, maka hendaklah kalian mendatanginya. Yang kedua, idza da'a ahadukum akhahu falyujib. Apabila salah seorang di antara kalian diundang, maka hendaklah dia memenuhi undangan tersebut. Nah, ini dua hadis ya. Hadis berikutnya, Pak. Syarrut ta'ami ta'amul walimah. Makanan yang paling buruk itu adalah makanan walimah. Kenapa? Yumna'uha man ya'tiha. Di mana orang yang seharusnya pantas diundang, punten orang-orang miskin, itu tidak diundang. Wa yud'a ilaiha man ya'baha. Tapi justru yang diundang adalah orang-orang kaya saja. Wa man lam yujib ad-da'wah, siapa yang tidak memenuhi undangan, maka kata Rasulullah, faqad asallaha wa rasulahu, sungguh dia telah bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Ini adalah hadis yang ketiga ya. Hadis yang terakhir Pak kaitan dengan hukum mendatangi walimah ini adalah idza du'iya ahadukum falyujib. Apabila salah seorang di antara kalian diundang, maka hendaklah memenuhi undangan tersebut. Fa in kana sha'iman falyusalli. Kalau seandainya dia sedang berpuasa, maka tetap datang, doakan. Wa in kana muftiran falyat'am. Tapi kalau dia sedang berbuka, tidak berpuasa, maka makanlah. Nah, ini Bapak Ibu sering jadi pertanyaan kaitan dengan undangan ketika kita saum sunnah. Kan hari ini Pak, hari ini tanggal 9, besok tanggal 10. Nah, saya beberapa pertanyaan, ada yang nanya, tadi malam contoh ada yang nanya. Jadi dalam hadisnya tuh begini Pak, ya pertanyaan gini, Ustaz, ini kan kita dianjurkan saum Asyura, dan kebetulan saum Asyura itu kan besok, dan dianjurkan juga saum sehari sebelumnya dan atau satu hari setelahnya. Jadi hari ini, besok, dan hari Senin dianjurkan saum. Nah, taruhlah besok ada undangan nikahan Pak. Nah, kira-kira lebih baik mana kata Ustaz, apa yang harus kami lakukan? Satu, kami menghadiri undangan, tetap berpuasa. Yang kedua, hadir undangan, tidak berpuasa. Yang ketiga, tidak hadir undangan, tapi puasa. Kira-kira mana Pak? Ini kan kalau kita lihat dari sini. Nah, kalau lihat dari hadis Nabi yang barusan disampaikan, yang hadis, kalau kalian diundang, hadir. Kalau sedang berpuasa, doakan. Kalau sedang berbuka, maka makanlah. Maka dalam hadis lain, insya'a ta'ima wa insya'a taroka. Kalau seandainya apa? Insya'a ta'ima wa insya'a tarika. Kalau dia mau, maka apa? Maka hendaklah silahkan dia makan kalau dia mau. Kalau tidak mau, ya silahkan dia berbuka. Ini kan kalau kita berbicara tentang apa? Tentang ini gitu ya. Tentang apa? Tentang makan apa di dalam undangan ini gitu ya. Ini saya kira Bapak hormat Allah Subhanahu wa taala, menurut saya adalah hal yang penting yang perlu disampaikan kaitan dengan apa? Dengan walimah ini gitu ya. Dengan bab walimah ini. Jadi Bapak hormat Allah Subhanahu wa taala, ini sekali lagi adalah kaitan dengan bab walimah. Baik. Sekarang kita lihat mana hukumnya. Bagaimana kita hukumnya menghadiri walimah? Hafiyah dan Hanabilah, dan hadiri walimah itu wajib. Datang secara khusus per individu, dan hukumnya tidak wajib jika undangan kita madhab yang ada. Maka kartu undangan Pak, atau di telepon, atau SMS, atau WA, mungkin dulu BBM, atau email, dan lain sebagainya. Jadi disebut dimension nama kita. Kan sekarang ada undangan digital Pak. Undangan digital itu apa? Undangan jemaah. Nah, itu kan kita harus menghadiri undangan tersebut ya. Jadi ini adalah kalau sifat
maka falyatiha, maka hendaklah mendatangi undangan tersebut. Tadi disampaikan hadisnya, siapa yang meninggalkan undangan maka dia sudah bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Imam Al-Mawardi dalam kitab Al-Hawil Kabir, cuma Ibnu Qudamah di dalam kitab Al-Mughni menekankan kehadiran kita dalam undangan tersebut menjadi ajang silaturahmi, menjalin keharmonisan, serta sedang meninggalkan bisa menimbulkan doror, mengecewakan serta terputusnya silaturahmi. Ini Bapak Ibu kaitan dengan ini. Betapa senangnya hati jika mereka yang diharapkan hadir bisa terlihat hadir di hari bahagia, bersalaman, mendapatkan doa berkah dan langkah bahagianya hati jika makanan yang dihidangkan juga dimakan. Bukan malah kembalinya ke tong sampah karena terlalu banyak makanan sisa atau rusak atau basi lantaran tidak dimakan atau bahkan tidak ada yang hadir untuk memakannya. Jadi Bapak Ibu, inilah yang menjadi landasan kenapa menghadiri undangan itu menjadi wajib. Jadi nah ini kan masalahnya hadir undangan Pak, bukan makannya ya. Makan itu kan bab lain. Hadir aja. Nah ketika hadir, tadi kalau di hadis Nabi sedang berpuasa doakan. Ya kalau enggak, ya kalau kita sedang tidak berpuasa makan. Ya kalau memang diharuskan makan, makan aja Pak, batalkan saum sunnahnya. Jadi kalau kita bertamu Pak, kalau kita bertamu ke orang, orang sudah menghidangkan makanan, sampaikan, mohon izin, saya sedang berpuasa. Kalau diizinkan saya melanjutkan puasa, saya akan puasa. Tapi kalau tuan rumah tidak mengizinkan, berbuka saja. Karena kan puasa sunnah bisa nanti. Tapi kalau menyenangkan orang kan belum tentu bisa setiap saat Pak. Tapi kalau kita sebagai tuan rumah juga, ya kalau dia berpuasa, ya izinkan aja juga nggak apa-apa gitu ya. Tapi dalam walimah mah Pak, dalam resepsi mah ada mau dicirian gitu ya. Oh ya tuang, ya itu kan. Kalaupun kita sedang berpuasa, yang penting kan kehadiran kita mendoakan. Gitu ya. Setelah itu kan kita pamit juga nggak ada masalah gitu ya. Seperti itu. Jadi kalau untuk masalah makannya nanti dilihat situasi dan kondisi saja. Tapi dengan hadir itu berbeda. Dibungkus Pak, nyamangga lah eta apa diatur. Kalau sedang berpuasa nyanak misting meureun Pak nya, mangga. Tapi biasanya mah ibu-ibu Pak suka bungkus sama bapak-bapak matara Pak. Ya, jadi dibungkus ya mangga Pak, itu mah disesuaikan dengan adat aja lah. Maksudnya kebiasaan aja. Kan soalnya anu dibungkus gitu ya. Kan biasanya Pak anu dibungkus mah anu nitip Pak. Kan suka ada tuh, ada yang nitip, mungkin karena nggak bisa hadir dia nitip. Nah biasanya suka dapat apa bungkus gitu ya, itu Pak. Jadi kalau dibungkus mangga lah itu Pak ya. Jadi wajib menghadirinya. Adapun untuk makannya beda hukumnya nanti. Ada yang mengatakan wajib makan, ada yang mengatakan sunnah. Karena ini sunnah ya dilihat situasinya saja. Kalau seandainya tuan rumah kita sedang berpuasa dalam keadaan oke-oke aja gitu, lanjutkan puasa, nggak masalah. Tapi kalau tuan rumah mengatakan ya ini Anda harus berbuka, ya udah tinggal kita berbuka aja Pak. Insya Allah niat pahala puasa kita juga sudah didapatkan dan kita menyenangkan orang tersebut. Ini adalah, nah ini kan masalahnya saum Asyura ini hanya setahun sekali Pak, ya kan? Saum Asyura ini hanya setahun sekali gitu ya. Nah gimana? Ya tinggal dikomunikasikan aja ya. Dan setahu saya Pak, kalau undangan pernikahan atau hitanan di kita, masalah makan atau tidak itu nomor keberapa ya. Bukan menjadi satu keharusan harus makan, kan nggak apa-apa. Saya sering lihat tuh para tamu-tamu undangan itu cuma datang salaman, foto, setelah itu pulang, itu banyak Pak. Mobil khusus biasanya para pejabat yang mungkin dia juga harus menghadiri beberapa kegiatan, dan itu tidak menjadi aib ya, dan tidak menyakiti orang yang mengundang. Tapi justru dengan ketidakhadiran. Makanya tadi ada yang nanya itu gimana? Ya saya bilang hadir aja, lanjutkan puasa. Ya jangan sampai terhadir lanjutin puasa kan jadi nggak enak. Nono repot mah hadir itu puasa itu Pak. Kan begitu ya. Tapi kalau ada udzur syar'i nggak apa-apa. Contoh gini, Bapak diundang, ada saudara nikahkan, ada teman menikahkan anaknya di Papua. Ya nggak hadir juga nggak apa-apa Pak. Kenapa? Karena nyatu ongkosnya nggak sabaraha Pak ke Papua mah. Kecuali kalau dikirim sama tiketnya gitu ya. Nah, ini kan hal-hal seperti ini kan berarti makanya sebagian ulama katakan wajib. Nah, umumnya ulama dari mazhab Hanafi, sebagian kecil dari mazhab Syafi'i ya dan Hanabilah berpendapat menghadiri undangan walimah hukumnya bukan wajib, tapi hanya sebatas sebuah kesunahan. Berpahala jika menghadiri dan rugi jika meninggalkan walaupun tidak berdosa. Hal ini mengingat bahwa kehadiran kita dalam acara walimah itu untuk makan dengan cara mengambil makanan sendiri
Dan kita sadar bahwa makan itu bukan makanan milik kita, tapi milik mereka yang punya acara. Dan tidak ada ceritanya bahwa kita wajib memiliki sesuatu dengan kehendak orang lain. Jadi kan walimah itu intinya tadi makan, Pak. Ini kan makanan punya orang kan. Ya udahlah, itu mah bukan satu kewajiban. Jangankan makanan walimah yang keberadaannya diperselisihkan di antara ulama, harta zakat saja yang semua sepakat wajib dibayarkan, jika syaratnya sudah terpenuhi, tidak serta-merta bahwa harta zakat yang wajib dikeluarkan itu wajib kita miliki, atau wajib milik kita yang termasuk dalam kategori apa? Kategori mustahik itu. Nah sama, apalagi kan ini yang makanan walimah tidak menjadi wajib gitu ya. Seperti itu. Ini adalah mungkin saja ada yang mendapatkan bukan kita, malah orang ini untuk menolak harta zakat. Ya Pak, contohnya saya dikirim zakat oleh seseorang, ya udah kita tolak juga nggak apa-apa, itu boleh-boleh saja gitu kan, seperti itu. Ini adalah yang kedua Pak. Yang ketiga Pak, ada sebagian ulama mengatakan fardu kifayah. Artinya apa fardu kifayah? Kabayang gitu banyak undangan 100, satu pun nggak ada yang datang, nah itu dosa Pak. Tapi 100 undangan yang datang contohnya apa? Ya 3 orang, 5 orang, 50 orang, 95 orang gitu, maka namanya fardu kifayah kan berarti apa? Kalau ada yang ngundang, maka apa? Satu aja datang itu sudah gugur kewajiban kita. Ini adalah kalau kita berbicara tentang walimah ini. Nah, ada catatan penting Pak yang perlu saya sampaikan kaitan dengan walimah ini. Catatannya apa? Catatannya adalah bahwa ketika kita diundang hadir, tapi jangan hadir kalau tidak diundang. Ini ya, jadi kalau diundang hadir, kalau tidak diundang, ya cuma pohon tengonang abdi, jangan istilah apa? Cenah ieu mah cigana mah saya teh kudu nama hadir, cuman hilap beureun teu kaulem, jangan Pak. Walaupun kalau kita tidak diundang, jangan. Kenapa? Karena undangan itu kenapa? Ketika orang mengundang seseorang itu kan berarti dia penting untuk hadir. Sehingga tadi sebagian ulama mengatakan wajib itu di situ. Tapi kalau kita tidak diundang nggak boleh. Para ulama mengatakan haram Pak menghadiri undangan yang kita tanpa diundang. Pertama, kenapa Pak haram? Karena kaitan dengan makanan. Kan berarti kita makan punya orang lain tanpa seizin. Itu satu. Yang kedua Pak, nah khawatir memang kita nggak diundang, memang ini spesial yang diundang itu. Dalam konteks spesial itu apa? Mungkin ini hanya teman-teman dekat, hanya keluarga dekat. Saya kadang di kantor Pak, kita sama-sama dengan teman saya. Kadang ada undangan pernikahan. Pernah satu hari, antum kenapa nggak hadir? Oh saya nggak diundang. Oh saya mah diundang. Ya udah antum hadir, saya mah enggak. Tapi pernah juga satu acara, antum diundang nggak? Iya saya diundang. Saya mah enggak. Ya udah saya aja yang hadir. Dan kalau kita hadir pernikahan, Pak Punten, jangan ngajak yang lain. Atau ada undangan, jangan ngajak yang lain. Orang itu kebetulan tidak diundang. Ya kalau saya undangan ngajak istri ya nggak apa-apa. Karena kan biasa di kita mah kalau undangan plus istri kan. Nah kalau istri kan berarti istri, berarti tilu Pak. Mun istrina tilu kumaha? Ya hiji, waduh dibawa apa tong tiluhanan. Yang kan istri kan. Nah, jadi ya satu aja yang dibawanya. Kecuali kalau bapak ada yang istrinya lebih dari satu, istri, berarti istrinya memang 3 gitu ya dibawa tiluanan. Nah, kenapa Pak? Karena konteksnya kaitan dengan makan dan lain sebagainya gitu. Jadi kalau nggak diundang jangan. Nah, ini kan kadang suka ada datang aja jangan kalau nggak diundang. Ya. Kenapa Pak? Karena tadi khawatir tuan rumah itu mungkin menyiapkan makannya terbatas. Kan kalau kita datang tanpa diundang, khawatir malah makanannya adalah berkurang jadi habis dan lain sebagainya, sehingga nanti kan jadi aib. Yang kedua mungkin tadi kenapa kita tidak diundang, mungkin memang ini hanya orang-orang tertentu saja yang diundang. Dan kita jangan sakit hati Pak kalau tidak diundang oleh orang, ya nggak apa-apa. Nah cuman kalau kita mengundang orang, saya sebagai tuan rumah kalau mengundang orang, jangan faktor kekayaan dan miskin. Ini yang tidak boleh. Makanya tadi Rasul mengatakan di sini, Pak. Seburuk-buruknya makanan adalah makanan walimah. Maksud seburuk itu bukan berarti haram, enggak. Karena biasanya suka ada orang yang diundang tuh hanya orang-orang kaya saja, tapi orang miskin enggak. Dipilih-pilih itu berdasarkan kekayaan. Termasuk kadang saudara gesuk itu, Pak. Sebagian suka ada yang begitu. Contoh gini. Si A menikahkan anaknya. Saudaranya itu ada 7 contohnya. Yang 5 punya mobil, yang 2 tuh nggak punya mobil. Anu diajak nemboga mobil wungkul.
Nah, ini pernah kejadian, Pak. Sampai ada saya dengar seseorang sampai neteli apa? Neteli itu apa bahasa Indonesia namanya? Ya, terngiang-ngiang gitu ya. Sakit hatinya itu terngiang-ngiang gitu, Pak. Kenapa? Karena ada seseorang, ada kakak. Nah, contoh gini lah, saya gitu ya. Saya menikahkan anak saya. Nah, ada kakak saya itu, Pak. Saya menikahkan anak saya. Kakak saya ini nggak diundang, nggak diajak ke pernikahan. Biasa kan di kita mah kalau diajak kan kakak diajak. Itu mah Pak sampai ya kadang karena kebetulan nggak punya gitu orang tersebut sampai hari ini Pak neteli cik urang Sunda Pak. Abdi mah cenah ada duit ka ayeuna ge emut keneh cenah. Naon gitu? Nya cenah sampai murang kali abdi mah ningali we tina panto. Dan nikahnya itu di mana Pak? Di dekat rumah saudaranya itu. Kabayang tuh. Ibaratnya rumahnya di sini, nikahnya itu di seberang situ Pak. Nah ini kan nggak baik Pak. Kenapa? Makanya saya ingat Pak ketika waktu saya mau menikah, maka saya datengin kakak saya satu-satu. Ya kan saya keluarga besar Pak, 14 bersaudara. Berarti kan kakak saya yang hadir berapa? 13 kan? 13 kali 2 atau seberapa? 20 genep. Nah akhirnya saya sampaikan ke kakak saya, A, teh, punten, saya bilang, saya hanya mengundang A dan teteh saja. Maksudnya suami istri gitu ya, suami istri. Nah adapun keponakan-keponakan, tidak saya undang untuk hadir di acara itu. Kenapa? Ya karena undangannya juga terbatas. Saya sampaikan aja. Nah sok sering mah kieu, Pak. Contoh gini, adik kakak diundang semua. Keponakan nu ieu mah dionak, nu ieu mah henteu. Faktornya apa? Ya tadi kadang karena faktornya adalah faktor ekonomi, itu jangan. Tapi kalau faktornya mungkin ada faktor lain, ada ieu mah tebih, ieu mah caket gitunya. Ya silahkan itu mah Pak ya. Mungkin tapi perlu dikomunikasi termasuk ke teman-teman. Contohnya saya punya teman 10. Ya contohnya dari teman 10 ini memang yang paling dekat 5. Ya, saya undang yang paling dekat nggak apa-apa. Tapi kalau begini, dari 10 ini, yang 5 mah ada miskin, ini mah itu jangan. Nah, itu yang disampaikan dalam hadis ini, itu Bapak Ibu yang jangan dilakukan itu seperti itu gitu ya. Jadi ini yang disampaikan oleh para ulama kaitan dengan hukum menghadiri walimah ini. Nah, berikutnya Bapak Ibu disampaikan di sini kaitan dengan walimah ini, kata Syekh Abu Bakar kata Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan ta'amul walimatu awwal yaumin haqqun. Makanan walimah di hari pertama adalah kewajiban. Wa ta'amu yaumis tsani sunnatun. Makanan di hari kedua walimah itu adalah sunnah. Wa ta'amu yaumis tsalis sum'atun. Sedangkan makanan di hari ketiga adalah sum'ah. Maka kata beliau man sama Allah. Ini kaitan dengan ini. Nah, Bapak Ibu, ini kaitan dengan walimah ini. Maka kalau kita lihat di hadis ini, maka sesungguhnya walimah yang wajib dihadiri itu adalah di hari pertama. Di hari kedua sunnah. Adapun hari ketiga itu bersifat riya dan sum'ah. Dengan demikian, ia haram hukumnya. Oleh karena itu wajib bagi orang yang diundang untuk memenuhi undangan di hari pertama. Tetapi dengan syarat yang terdahulu. Walimah disunnahkan di hari kedua. Dan diharamkan di hari ketiga, dan itu adalah mazhab mayoritas ulama. Nah ini adalah kaitan dengan walimah. Nah Bapak Ibu di kita kan sering ada walimahnya itu 2 kali ya. Pertama di rumah perempuan gitu ya. Yang kedua kan ngunduh mantu atau apa ya. Nah di negeri kita terkadang akad nikah dibedakan dengan acara resepsi. Misal akad nikah diadakan hari Jumat, resepsinya hari Ahad. Di hari Jumat itu sudah ada walimah, sebenarnya kan jamuan makan. Dan pastinya hari Ahadnya juga jamuan makan gitu Pak ya. Nah setelah itu terkadang ada yang menambah dengan diadakan walimah ketiga dan seterusnya. Maka tadi ada hadis Nabi, ta'amul walimatu awwalu yaumin haqqun wa ta'amu yaumits tsani sunnatun wa ta'amu yaumits tsalis sum'atun. Nah, Bapak Ibu kalau lihat dari sini berarti apa? Hadis ini kata Imam As-San'ani dalam kitab Subulus Salam bahwa hadis ini dianggap asing. Para ulama hadis tidak banyak mengetahui jalur periwayatan hadis ini kecuali dari sosok Ziyad bin Abdullah Al-Bakkai yang dinilai sebagai sosok yang sering membuat asing hadis. Namun hadis ini dikuatkan dari jalur riwayat lain. Ya, sehingga apa? Sehingga walaupun dari jalur periwayatan ada sosok Abdul Malik bin Husain yang disebut oleh banyak ulama hadis lemah, tapi walaupun bagaimana, akhirnya para ulama mengatakan hadis ini adalah menjalankan hadis ini walau dengan kondisi yang sudah dijelaskan tadi. Jadi walaupun hadis ini diperdebatkan dari sisi kesohihannya, tapi hadis ini tetap Bapak Ibu bisa diamalkan. Sehingga penjelasannya apa? Kata hakun artinya adalah pemaknanya berkisar antara wajib dan sunnah, sesuai dengan khilaf ulama tadi. Ya. Sebagian ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa hukum walimah wajib. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa Rasulullah SAW melakukan walimah ketika menikah, walaupun hanya dengan kurma.
Belum lagi ditambah dengan hadis Nabi aulim walau bisyatin. Ini kaitan dengan apa? Dengan ini. Nah, kemudian beberapa mata Allah Subhanahu wa taala, kalau kita berbicara tentang bagaimana hukum fikihnya mengadakan walimah lebih dari satu kali. Kan di kita rata begitu, Pak, suka ada nikahnya hari Jumat. Kan setelah itu kan makan-makan walaupun keluarga inti. Nanti besok hari Ahad ada lagi resepsinya gitu ya. Seperti itu. Nah, secara ringkas mana yang bisa kita ambil dari hadis di atas bahwa mengadakan walimah pada hari pertama adalah itu yang sangat dianjurkan. Jadi Bapak Ibu kalau menikahkan anak, hari ini nikah ya langsung resepsi gitu. Itu ya. Anjuran berkisar antara wajib dan sunnah tadi disampaikan. Sesuai dengan khilaf para ulama kaitan dengan ini. Namun terkait menyediakan makanan walimah di hari kedua itu masih dibolehkan. Sunnah tadi. Nah, yang repot yang hari ketiga, Pak, sampai 3 kali walimah. Maka mayoritas ulama, kata Imam As-San'ani, menilai walimah di hari ketiga bukan sebuah hal yang disukai. Bahkan sebagian menghukuminya sebagai sebuah perkara yang haram dilakukan karena khawatir walimah di hari ketiga itu ada unsur pamer. Kan kebayang Pak Yuna nikahan, isuk resepsi, resepsi doi di tempat lain, itu kan khawatir nanti ada unsur sum'ah dan lain sebagainya. Ini adalah kata Imam As-San'ani kalau kita berbicara tadi. Kata Imam Nawawi, menghadiri undangan walimah di hari ketiga hukumnya makruh, dan menghadiri undangan di hari kedua tidak wajib, dan kesunahan bukanlah seperti kesunahan memenuhi undangan di hari pertama. Jadi yang paling hadir itu di hari pertama itu ya, resepsi itu adalah kaitan dengan ini. Dan pamer dan riya juga biasanya muncul sifat sombong. Inilah yang kenapa para ulama memakruhkan tadi kaitan dengan ini. Nah, sebagian ulama tetap menilai bahwa boleh-boleh saja hukumnya mengadakan walimah pada hari ketiga dengan syarat jauh dari unsur pamer. Dan bahwa seluruh dalil tentang bahaya kesombongan hanya berlaku yang ada dalam hatinya sombong. Tapi kalau bisa tadi Pak, hari ini nikah ya langsung resepsi aja gitu ya. Seperti itu. Tapi kalaupun nanti mungkin hari ini nikah, besok resepsinya. Karena mungkin ini tanggal cantik, resepsinya gedungnya can aya kan gitu di urang mah aya apa. Kan ibaratnya adalah kaitan dengan bab ini. Tapi Bapak Ibu, saya kira itu dulu mungkin yang bisa disampaikan ya kaitan dengan bab walimah ini. Nanti mungkin ada hal-hal yang perlu diperhatikan, nanti insya Allah kita lanjutkan mungkin di bulan depan Pak ya, kaitan dengan bab walimah ini, karena masih ada beberapa hadis Nabi SAW yang disampaikan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Salah satunya adalah bab tentang bab etika kita makan, dan mungkin ketika menghadiri walimah kira-kira etika apa saja yang harus diperhatikan. Tapi Bapak Ibu sudah jam 6 lebih, mungkin saya cukupkan pembahasan di hari ini. Saya tutup aja dulu Pak ya, barangkali kalau ada yang mau ditanyakan setelah saya tutup saja ya. Tapi Bapak Ibu, itu saja yang disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat kajian kita di pagi hari ini. Kita akhiri dengan baca hamdalah bersama-sama, alhamdulillah alamin, dan doa kafaratul majlis, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.